Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi episode 46, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Mundur. Baik Nathan Lewis dan Ariana Smith memandang Laida Srio dengan heran. Mereka semua tahu bahwa cita-cita Laida Srio adalah menjadi detektif, dan kemudian melenyapkan kejahatan. Bagaimana Anda mengatakan Anda berhenti dari pekerjaan Anda? Mengapa kamu mengundurkan diri? Ariana Smith bertanya dengan heran. Aku ingin menjadi lebih kuat. Hanya ketika aku kuat, aku dapat menghukum yang kuat dan membantu yang lemah. Jadi aku ingin memuja Nathan Lewis sebagai guruku. Laida Srio menatap Nathan Lewis dengan tegas dan berkata, selama periode waktu ini, Laida Srio sangat terpengaruh. Di hadapan kekuatan absolutnya, bahkan jika dia adalah anggota Departemen Penegak Hukum, dia tidak terintimidasi sama sekali. Ini mendorong Laida Srio untuk mengundurkan diri dan membuat dirinya lebih kuat. Kata-kata Laida Srio hampir mencegah Nathan Lewis jatuh. Ariana Smith menutup mulutnya dan tersenyum, berlama-lama, mengapa kamu gila? Jika kamu mengambil Nathan Lewis sebagai gurumu, apa yang akan kamu panggil aku? Apakah kamu ingin memanggilku ibu, guru? Kalian berdua belum menikah, jadi kalian tidak malu mengatakan itu. Laida Srio memutar matanya ke arah Ariana Smith, lalu menatap Nathan Lewis dan berkata, Nathan Lewis, aku ingin memujamu sebagai guruku, kamu ajari aku kungfu. Aku tidak menerima murid. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak menerimanya, aku akan mengikutimu. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Laida Srio meraih lengan Nathan Lewis, dan sepertinya dia akan mengandalkan Nathan Lewis. Nathan Lewis memandang Laida Srio seperti itu, dan memandang Ariana Smith tanpa daya. Dia ingin Ariana Smith membantunya membujuknya. Ariana Smith tersenyum, aku tidak bisa membantumu. Jika kamu tidak bisa, kamu akan berkompromi. Nathan Lewis menghela nafas, aku bisa mengajarimu, tapi aku tidak bisa menjadi gurumu. Aku bisa memberimu beberapa petunjuk sesekali. Nathan Lewis dengan enggan berkompromi. Oke, kamu hanya perlu mengajariku. Laida tersenyum, lalu menyeret Ariana Smith dan pergi, berkata sambil berlari, Ariana, aku akan membawamu untuk melihat yayasan baruku, luar biasa. Bagian belakang dari dua orang, Nathan Lewis tersenyum sedikit. Tuan Nathan, Elodie Eden membawa semua bahan ramuan. Tiago Levon berjalan mendekat dan berkata kepada Nathan Lewis. Nathan Lewis mengangguk dan mengikuti Tiago Levon ke kamar. Ini adalah ruang terpisah yang dikirim khusus oleh Nathan Lewis untuk dibersihkan, siap untuk alkimia. Ketika Elodie Eden melihat Nathan Lewis datang, dia segera melangkah maju dan berkata, Tuan Nathan, saya memiliki semua bahan ramuan dari Istana Ramuan, dan Istana Ramuan telah memberikan lebih banyak lagi. Tampaknya mereka tidak tahu bahwa Alfredo Jin sudah mati. Nathan Lewis melirik bahan ramuan di lantai. Semuanya adalah bahan ramuan berkualitas tinggi berusia lebih dari 100 tahun, dengan energi spiritual yang kuat dan murni. Tidak, mereka pasti sudah mengetahuinya. Nathan Lewis melihat bakat kamu itu dan tersenyum ringan. Jika dikatakan bahwa ketika Alfredo Jin terbunuh pada awalnya, Istana Ramuan tidak mendapatkan berita begitu cepat, tetapi sekarang lebih dari 10 hari telah berlalu, tidak mungkin Istana Ramuan tidak tahu, jika hal sebesar itu terjadi, Istana Ramuan tidak akan mengetahuinya, maka mereka tidak dapat melakukannya dalam skala ini. Lalu mengapa istana mengetahuinya dan masih mengikuti kita? Aku selalu mengirim seseorang untuk berpura-pura menjadi seseorang dari keluarga Jin untuk berbicara, kata Elodie Eden dengan wajah bingung. Saya tidak tahu tentang ini, mungkin mereka punya rencana lain. Nathan Lewis tidak tahu apa yang Anda jual di labu istana Anda, dan kemudian Nathan Lewis melanjutkan, karena materi Anda telah dikirim, kami akan terima. Selanjutnya, kebetulan saya memurnikan beberapa pil untuk kalian berdua, sehingga Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda. Terima kasih, Tuan Nathan. Elodie Eden dan Tiago Levon keduanya berkata sambil tersenyum. Terutama Tiago Levon, datang ke ibu kota provinsi telah banyak menyentuhnya, dan dia selalu ingin meningkatkan kekuatannya. Jika suatu hari dia bisa mencapai ranah master kekuatan batin, maka hidupnya tidak akan sia-sia.
Nathan Lewis meminta Tiago Levon dan Elodie Eden untuk menjaga di luar, sementara dia duduk bersila dan memurnikan selusin pil dari miliaran bahan ramuan di depannya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis tidak tinggal sendirian, tetapi memberikan semuanya kepada Elodie Eden dan Tiago Levon. Tiago Levon memberi lebih banyak. Lagi pula, kekuatan Tiago Levon terlalu rendah. Mereka berdua melihat pil di tangan mereka, dan mata mereka penuh rasa syukur dan terima kasih. Mereka tahu nilai dari pil ini, yang terbuat dari miliaran bahan ramuan, dan Nathan Lewis memberikan semuanya, yang membuat mereka berdua semakin tertarik pada Nathan Lewis. Tiago Levon, kamu ambil alun-alun ramuan pil pembangkit untuk membeli beberapa bahan ramuan, aku akan berlatih beberapa kekuatan. Nathan Lewis menginstruksikan Tiago Levon. Oke, Tiago Levon mengangguk dan mengikuti Elodie Eden pergi. Nathan Lewis bermaksud untuk berlatih beberapa pil pembangkit kecil, dan menunggu pertemuan seni bela diri untuk mempersiapkan keadaan darurat. Dia tidak punya uang sekarang. Jika dia melihat sesuatu yang dia suka di pertemuan seni bela diri, dia dapat menukarnya dengan pil pembangkit. Di malam hari, Laida Srio menelepon Nathan Lewis dan Ariana Smith dan berencana mengundang mereka makan malam. Bagaimanapun, Nathan Lewis berjanji untuk mengajarinya kungfu, dan Laida Srio juga harus mengungkapkannya. Katakan padaku, apa yang ingin kamu makan, jangan hemat uangku. Laida Srio bertanya pada Nathan Lewis dan Ariana Smith. Makanan apa yang ada di ibu kota provinsi, kamu tahu yang terbaik, bagaimana kami tahu? Kata Ariana Smith, oke, aku akan mengajakmu makan steak, aku tahu ada yang enak. Kata Laida Srio, dan membuka pintu. Tetapi ketika Laida Srio hendak masuk ke mobil, telepon tiba-tiba berdering. Dari keluarga yang menelepon Laida Srio, mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan, dan dia ingin Laida Srio pulang untuk makan malam. Laida Srio tiba-tiba tampak malu, sementara Ariana Smith tersenyum kecil, tidak apa-apa, kamu bisa pulang dan makan, kita berdua bisa mencari tempat makan, orang tuaku juga ingin melihat Nathan Lewis. Laida Srio berkata, orang tuamu ingin bertemu Nathan Lewis. Ariana Smith terkejut. Laida Srio tiba-tiba merasa bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan segera tersipu dan menjelaskan, itu semua karena Daniel, dia berbicara tentang seberapa kuat Nathan Lewis di rumah sepanjang hari, jadi orang tua saya sangat penasaran. Oke, Nathan Lewis adalah sedikit malu. Ada apa dengan ini? Masuk ke mobil. Laida Srio mendorong Ariana Smith dan Nathan Lewis ke dalam mobil, dan langsung menuju rumahnya. Orang tua Laida Srio juga pejabat penting di ibu kota provinsi, tetapi mereka tinggal di lingkungan yang sangat biasa, rumah dengan 3 kamar tidur dan 2 aula cukup luas. Pada saat ini, di lantai bawah, sebuah Rolls-Royce Phantom diparkir di lingkungan, yang tampaknya tidak selaras dengan lingkungan. Mobil mewah siapa yang diparkir di sini, ini masih plat nomor ibu kota. Laida Srio bergumam. Nathan Lewis dan Ariana Smith mengikuti di belakang Laida Srio dengan hadiah di tangan mereka. Lagi pula, pertama kali saya pergi ke rumah Laida, saya tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Ketika Laida Srio membuka pintu, dia melihat bahwa ada 2 orang lagi di rumah, dan suasana di rumah itu sedikit menyedihkan. Nathan Lewis dan Ariana Smith mengikuti, dan segera merasa bahwa suasananya salah. Nathan Lewis memandang seorang pria muda yang duduk di sofa, fluktuasi energi di tubuh pemuda itu telah mencapai kekuatan master energi internal, dan bahkan melampaui Alfredo Jin. Dan di belakang pemuda itu, ada seorang pria parubaya jangkung dengan wajah agung. Aura pria parubaya itu bahkan lebih kuat, bahkan melebihi pria muda itu. Kedua orang ini ditempatkan di ibu kota provinsi, dan mereka berdua adalah master kelas 1. Sekarang Nathan Lewis akhirnya mengerti mengapa Lehner Weru mengirim putranya keluar. Tampaknya dunia seni bela diri ini benar-benar surga. Pria muda itu juga sepertinya merasakan napas Nathan Lewis, mengangkat matanya untuk melihat Nathan Lewis, tetapi dengan cepat menarik pandangannya. Ayah, Bu, apa yang dia lakukan di sini? Laida Srio memandang pemuda yang duduk di sofa dan bertanya kepada orang tuanya dengan marah. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bertahanlah, tentu saja aku di sini untuk melihatmu. Meskipun kita berdua telah memutuskan pernikahan kita, kita masih bisa bersama jika kamu belum menikah denganku. Pemuda itu bangkit dan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Hugo Crow, kamu sudah mati. Bahkan jika aku hidup selamanya, aku tidak akan menikahimu. Bukankah aku yang sudah cukup kamu hina? Mengapa kamu tidak pergi ke Nona Bai? Apakah kamu dicampakkan?
Laida Serio memandang Hugo Crow dengan tatapan jijik. Hugo Crow juga tidak marah, dan tersenyum ringan, berlama-lama, aku masih menyukaimu. Aku sudah lama mencampakkan Manly Bay. Kali ini aku melakukan perjalanan khusus untuk menemuimu. Kemudian Hugo Crow berkata, tapi dia menoleh ke arahnya. Ketika Laida Serio meraihnya, Laida Serio ingin menghindar, tetapi menemukan bahwa Hugo Crow sangat cepat sehingga Laida Serio tidak bisa mengelak sama sekali. Tangan Laida Serio dicengkeram oleh Hugo Crow, wajahnya menjadi sangat panik, dan dia berjuang mati-matian. Hugo Crow, kamu bajingan, lepaskan tanganmu. Melihat ini, orang tua Laida Serio terkejut, pria parubaya di belakang Hugo Crow meliriknya. Tampilan ini dipenuhi dengan paksaan, yang secara langsung membuat orang tua Laida Serio mundur beberapa langkah, dan wajahnya menjadi panik. Siapa kamu? Lepaskan Laida dengan cepat. Melihat ini, Ariana Smith berteriak marah pada Hugo Crow. Melihat ini, pria parubaya itu tiba-tiba melepaskan semburan energi dari tubuhnya, dan aura menakutkan menekan ke arah Ariana Smith. Nathan Lewis mendengus dingin dan menarik Ariana Smith tepat di belakangnya. Energi spiritual tubuhnya langsung dilepaskan, dan dia langsung bertemu dengan energi pria parubaya itu. Kekuatan yang luar biasa tertindas, menyebabkan pria parubaya itu mundur beberapa langkah, dan baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Kemudian Nathan Lewis melangkah maju, langsung menggenggam pergelangan tangan Hugo Crow, dan tiba-tiba mematahkan tangan Hugo Crow. Untuk anak perempuan, lebih baik menunjukkan rasa hormat. Suara Nathan Lewis sangat dingin, dan matanya tertuju pada Hugo Crow. Ketika pria parubaya melihat ini, matanya meledak dengan niat membunuh. Ibu kota provinsi Kadaquest masih memiliki bakat muda seperti itu. Benar-benar berwawasan luas, pria parubaya itu mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan bersiap untuk menghancurkan Nathan Lewis dengan kepalan tangan. Berhenti, kata Hugo Crow, pria parubaya itu hanya bisa mengepalkan tinjunya. Hugo Crow, di sisi lain, menatap Nathan Lewis dengan permusuhan di matanya dan berkata, kamu siapa Laida Serio? Teman, Nathan Lewis melepaskan Hugo Crow dan berkata dengan ringan. Hugo Crow melirik Nathan Lewis, menyingkirkan permusuhannya dan berkata, aku di sini untuk berbisnis, bukan untuk bertarung. Jika aku punya kesempatan, aku akan bertarung dengan baik denganmu. Hugo Crow selesai berbicara dan berbalik untuk melihat ayah Laida Serio. Berkata, Paman, apa yang saya katakan barusan, saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Selama Anda membantu saya menemukan seseorang, saya berjanji untuk menggunakan semua koneksi keluarga Crow untuk memindahkan Anda ke ibu kota. Aku akan mempertimbangkannya, kata ayah Laida Serio. Hugo Crow mengangguk puas dan pergi dengan pria parubaya itu. Ayah, siapa yang diminta Hugo Crow untuk kamu temukan? Bukankah keluarga kita cukup dipermalukan? Apakah kamu masih membantunya? Hugo Crow berjalan kembali dan Laida Serio bertanya dengan keras kepada ayahnya. Ayah Laida Serio mengambil foto gadis, dia meminta saya untuk menemukan gadis ini, mengatakan bahwa dia mungkin telah datang ke ibu kota provinsi, dan ingin saya memulai hubungan dengan ibu kota provinsi untuk menemukannya, dan buks masalah besar. Kamu pasti berada di sana di tempat. Tolak dia, apalagi yang kamu pikirkan. Kurasa kamu hanya ingin pergi ke ibu kota untuk menjadi pejabat. Laida Serio berteriak marah, lalu berbalik dan berlari keluar dari rumah. Nathan Lewis dan Ariana Smith tampak malu, mereka hanya bisa meletakkan barang-barang dan buru-buru pergi. Di dalam mobil, Laida Serio menangis dengan ekspresi sedih. Ariana Smith menghibur dengan lembut, berlama-lama, siapa pria itu? Mengapa memutuskan pernikahan denganmu? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Laida Serio menyeka air matanya ketika orang-orang berjalan untuk minum teh, dan kemudian dia perlahan mulai menceritakan kisahnya. Ternyata ketika Garrison Serio masih pejabat tinggi di ibu kota provinsi, dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Crow di ibu kota. Saat itu, keluarga Crow masih keluarga kecil. Kemudian, di bawah jaringan Garrison Serio, keluarga Crow tumbuh sedikit demi sedikit. Setelah Laida Serio lulus dari universitas, dengan bantuan Garrison Serio, dia bertunangan dengan Hugo Crow dari keluarga Crow. Pada saat itu, Laida Serio melihat bahwa Hugo Crow tampan dan kuat, jadi dia sangat menyukainya. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Setelah Garrison Serio pensiun, Hugo Crow memutuskan pernikahan dengan Laida Serio, dan melamar Manly Bay dari keluarga Bay di ibu kota di depan umum. Hebat, sejak saat itu hubungan antara kedua keluarga telah rusak.
Hugo Crow ini lebih rendah dari binatang buas. Ariana Smith menggertakkan giginya dengan marah setelah mendengar ini. Nathan Lewis mengendarai mobil di depan, dan dia hanya bisa menghela nafas sedikit. Seperti kata pepatah, orang-orang minum teh untuk menenangkan diri. Dalam keluarga Crow ini, dapat dikatakan bahwa penampilannya tajam dan jelas, tetapi dalam masyarakat saat ini, orang seperti itu tidak jarang. Setelah menemukan tempat makan, Nathan Lewis kembali. Ariana Smith dan Lyda Serio tidur bersama untuk menghiburnya, dan Nathan Lewis menggunakan waktu malam untuk membuat beberapa pil kecil. Dini hari berikutnya, Grill Weru dari keluarga Weru datang. Tuan Nathan, jika kita menghadiri pertemuan seni bela diri, kita akan pergi hari ini. Aku khawatir kita akan terlambat, dan kita bahkan tidak akan punya tempat tinggal. Grill Weru berbicara pada Nathan Lewis dengan hormat. Oke, tunggu sebentar, aku akan bersiap. Nathan Lewis mengangguk. Tiago Levon dan Elodie Eden optimis tentang Ariana Smith, dan kemudian bergegas ke kota Telga bersama Grill Weru. Kota Telga dulunya adalah kota yang tandus, tetapi karena pembangunan istana ramuan dan pertemuan seni bela diri tahunan, kota Telga menjadi makmur. Aula medis, hotel, dan lalu lintas yang dapat dilihat di mana-mana sangat ramai, jauh lebih makmur daripada beberapa kota kecil tingkat ketiga dan keempat. Tuan Nathan, saya sudah memesan hotel sebelumnya, tetapi skala hotel di sini tidak dapat dibandingkan dengan ibu kota provinsi. Tuan Nathan, tolong paham. Grill Weru membawa Nathan Lewis ke pintu sebuah hotel kecil dan berhenti. Tidak masalah, Nathan Lewis tidak memiliki persyaratan untuk tempat tinggalnya. Nathan Lewis memasuki hotel bersama Grill Weru, dan meliriknya dengan santai, dan menemukan bahwa ada beberapa master energi internal di lobi hotel, termasuk beberapa master energi internal. Ketika Grill Weru melewati aula, banyak orang menyambutnya, yang menunjukkan bahwa ada banyak kenalan Grill Weru. Sampai ke lantai 3, Grill Weru membawa Nathan Lewis ke kamar yang paling dekat dengan koridor dan berkata, Tuan Nathan, ini adalah kamar terbaik di hotel. Nathan Lewis masuk ke kamar, seluruh kamarnya tidak besar, hanya belasan meter persegi, tempat tidur dan kamar mandi, meskipun areanya tidak besar dan agak kumuh, tetapi kebersihannya sangat bersih dan lingkungannya tidak buruk. Anda dapat melihat satu-satunya jalan di kota Telga ketika Anda membuka jendela. Saudara muda Grill Weru, apakah kamarnya sudah siap? Pada saat ini, beberapa orang berjalan menuju Nathan Lewis dan Grill Weru. Yang pertama adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia 70-an atau 80-an, seluruh tubuhnya kurus dan urat-urat biru muncul di tubuhnya, seperti mayat mumi. Di belakang lelaki tua itu ada dua pemuda, salah satunya tinggi dan penuh kejantanan, sementara yang lain jauh lebih kurus, tetapi matanya menawan, dan auranya keluar. Itu adalah pemuda jangkung yang mengikuti Grill Weru, yang menatap Grill Weru sambil tersenyum. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tuan, dua saudara laki-laki, Anda di sini. Grill Weru bergegas menemuinya ketika dia melihat ini. Ada juga banyak orang di koridor, dan mereka menyapa lelaki tua itu setelah melihat lelaki tua itu. Pria tua itu sedikit mengangguk sebagai balasan, tidak ada senyum di wajahnya, dan dia tampak sedikit arogan. Tuan, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Tuan Nathan. Grill Weru buru-buru berbicara pada lelaki tua itu untuk memperkenalkan Nathan Lewis. Nathan Lewis tersenyum sedikit, mengangguk ke arah lelaki tua itu dan menyapa, tetapi lelaki tua itu hanya melirik Nathan Lewis, tetapi tidak menanggapi, dan kemudian berkata kepada Grill Weru, kamu adalah muridku sekarang. Seorang murid tinju, yang mewakili wajah bajikuan saya di luar, bagaimana kamu bisa memanggil siapapun, Tuan, dengan santai? Bukankah itu membuat kamu memandang rendah bajikuan saya? Grill Weru membuka mulutnya untuk menjelaskan dengan cepat, Tuan, tidak ya, ini Nathan. Saudara muda Grill Weru, apa yang guru ajarkan kepada Anda sangat tepat. Anda akan mewakili saya di bajikuan di masa depan. Anda harus memiliki sedikit rasa hormat. Kali ini, pada pertemuan seni bela diri, guru berharap jika kamu bisa memenangkan kejuaraan, jangan mempermalukan aku dengan bajikuan, kata pemuda kurus itu. Kakak senior, kali ini, Tuan Nathan juga berpartisipasi dalam pertemuan seni bela diri. Saya khawatir tidak ada bagian lain untuk juara ini, kata Grill Weru dengan malu. Kekuatan Nathan Lewis, Grill Weru telah melihat dengan matanya sendiri, jika Nathan Lewis berkuasa, juaranya adalah Nathan Lewis. Grill Weru, apakah kamu takut? Pria tua itu sedikit mengernyit, sudah kubilang, kali ini kamu harus memenangkan kejuaraan untukku,
kalau tidak jangan salahkan guru karena mengusirmu. Pria tua itu kedinginan dengan mendengus, dia mengabaikan grill Weru dan berjalan langsung ke kamar di ujung koridor. Pemuda kurus mengikuti di belakang lelaki tua itu. Ketika dia melewati Nathan Lewis, dia tiba-tiba memberikan kekuatan paksa dan menekan ke arah Nathan Lewis. Ayo, Nathan Lewis tersenyum dingin, tidak bergerak, bahkan tidak menghela nafas untuk melawan, biarkan paksaan menyerang, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Melihat bahwa Nathan Lewis tidak merespons, pemuda kurus itu sedikit mengernyit, tetapi alih-alih menguji Nathan Lewis, dia mengikuti lelaki tua itu ke dalam ruangan. Dan pemuda jangkung itu tersenyum pada grill Weru, saudara muda grill Weru, jangan gugup, Tuan adalah putra ini, bekerja keras saja. Dengan kekuatanmu saat ini, masih ada peluang bagus untuk memenangkan kejuaraan. Setelah menepuk grill Weru di bahu, pemuda jangkung itu juga mengikuti. Tuan, grill Weru terkejut ketika dia melihat lelaki tua itu berjalan ke kamar di ujung koridor, dan buru-buru ingin menyusul, karena ruangan ini disiapkan untuk Nathan Lewis. Nathan Lewis mengulurkan tangan untuk menghentikan grill Weru dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengerti apa yang dimaksud grill Weru, tetapi demi dirinya, tidak biarkan grill Weru ditegur oleh tuannya, dan Nathan Lewis tidak menginginkan itu. Lagi pula, dia tidak memiliki persyaratan untuk tempat tinggalnya. Tuan Nathan, maafkan aku, kata grill Weru dengan ekspresi malu. Grill Weru hanya bisa mengatur ulang kamar untuk Nathan Lewis di sebelah, dan kemudian memperkenalkan situasi beberapa orang kepada Nathan Lewis. Melalui perkenalan grill Weru, Nathan Lewis tahu bahwa nama lelaki tua itu adalah Bairio Gao, pemilik gym Bajikuan saat ini, dan pemuda jangkung itu bernama Ladorehar, dan pemuda kurus itu bernama Sano Shiru dan telah dilatih oleh Bairio Gao sejak dia masih kecil. Setelah mengobrol dengan Nathan Lewis sebentar, grill Weru pergi ke kamar sebelah, dan segera terjadi pertengkaran di kamar sebelah. Pendengaran Nathan Lewis sudah berbeda dari orang biasa, jadi dia bisa mendengar suara dengan jelas. Saudara muda grill Weru, jangan membuat Tuan marah, anak itu terlihat biasa, mengapa kamu begitu takut? Kamu takut sebelum bertarung, apakah ini masih gaya murid Bajikuan? Sano Shiru berkata dengan tajam. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Saudaraku, kekuatan Tuan Nathan telah mencapai kekuatan master kekuatan internal, dan aku sama sekali bukan lawannya, kata grill Weru dengan suara rendah, mungkin karena dia takut bahwa Nathan Lewis di sebelah akan mendengarnya. Master internal, apakah menurutmu kekuatan internal begitu mudah dicapai? Jangan tertipu, kamu belum mengetahuinya. Kurasa anak itu hanya ingin memenangkan kejuaraan dan dengan sengaja membodohimu. Sano Shiru berkata dengan keras. Kakak, itu benar, Tuan Nathan. Oke, pergi dari sini, saya akan istirahat. Sebelum kata-kata grill Weru selesai, Bairio Gao dengan teriakan marah, semua orang keluar. Nathan Lewis di sebelah tersenyum dingin, berdiri di jendela, melihat lalu lintas yang sibuk di jalan di luar jendela. Di antara orang-orang yang tampaknya biasa terburu-buru, ada kekuatan tersembunyi di mana-mana. Kota Telga hari ini, saya khawatir seluruh Horiges dan Kadakues kuat di dalam. Sudah waktunya untuk yang terbaik. Saat hari mulai gelap, grill Weru mengetuk pintu dan meminta Nathan Lewis pergi ke aula untuk makan malam. Karena stafnya penuh, tidak ada ruangan sama sekali. Nathan Lewis dan yang lainnya hanya bisa memilih meja untuk makan di sudut aula. Saat ini, merupakan berkah memiliki meja untuk makan, dan banyak orang-orang sedang mengantri di belakang. Grill Weru sedang sibuk menyiapkan peralatan makan untuk Nathan Lewis dan Bairio Gao, lalu memesan dan menyajikan. Nathan Lewis telah duduk diam, yang membuat guru grill Weru dan dua kakak laki-laki terlihat tidak senang. Adik laki-laki, kamu bukan pelayan, duduk dan tunggu aku. Sano Shiru berkata dengan dingin kepada grill Weru. Saudaraku, itu akan segera siap, kata grill Weru, mengambil beberapa serbet dan meletakkannya di sebelah Nathan Lewis. Tuan Nathan, serbet ada di sini untukmu. Nathan Lewis mengangguk, duduklah, jangan sibuk, tunggu sebentar lagi. Grill Weru duduk di sebelah Nathan Lewis, dan segera makanan datang ke meja, dan semua orang mulai makan. Ada banyak orang di aula, dan mereka semua adalah praktisi seni bela diri, jadi suaranya keras. Pernahkah Anda mendengar bahwa ada tuan muda dari Kadakues, yang berusia 20-an dan membunuh kepala keluarga Jin di depan umum? Saya sudah mendengarnya sejak lama, tetapi Alfredo Jin bertarung 2 kali. Setelah itu, dia dipenggal oleh pemuda itu setelah kekuatan internalnya habis. Pokoknya,
Aku benar-benar tidak ingin bertemu dengannya di pertemuan seni bela diri tahun ini, atau aku akan menambahkan musuh kuat lainnya. Semua diskusi orang banyak mencapai telinga Nathan Lewis, tetapi Nathan Lewis hanya bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Grill Weru, rumahmu di ibu kota provinsi, pernahkah kamu mendengar tentang ini? Bairio Gao bertanya pada Grill Weru. Tentu saja Grill Weru tahu tentang itu, dan orang yang terlibat ada di depannya, tetapi ketika Grill Weru hendak mengatakannya, dia melihat Nathan Lewis mengedipkan mata padanya, jadi Grill Weru berkata, aku dengar, sepertinya ada hal seperti itu. Huff, Alfredo Jin itu, yang menyombongkan kekuatannya sendiri, meninggal secara tragis di tangan seorang pemuda, tapi aku tidak percaya pria itu benar-benar bisa membunuh Alfredo Jin. Alfredo Jin juga seorang pahlawan, dan dia mati seperti ini. Bairio Gao menggelengkan kepalanya sedikit. Nathan Lewis menundukkan kepalanya dan makan, mengabaikan beberapa orang yang membicarakannya. Kemudian Sanosiru melihat bahwa Nathan Lewis hanya menundukkan kepalanya untuk makan, dan piring diambil olehnya, dan segera menjadi marah. Tepat ketika Nathan Lewis akan mengambil piring lagi, Sanosiru tiba-tiba memblokir Nathan Lewis dengan sumpitnya. Nathan Lewis tertegun sejenak, tetapi dia mengabaikannya dan ingin memilih hidangan lain, tetapi Sanosiru menolak untuk membiarkannya. Apapun yang dipilih Nathan Lewis, dia akan memblokirnya. Kakak, apa yang kamu lakukan? Grill Weru terkejut ketika dia melihat ini, dan buru-buru berkata kepada Sanosiru. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.